Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Di hari ini kita silaturahim ke kebun Loh Jinawi Farm, lebih tepatnya di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan ini adalah channel pertama saya atau konten pertama saya di bulan Ramadan ini. Yang mana insya Allah hari ini kita akan lihat kegiatan di Loh Jinawi Farm, yaitu sedang menyulam jambu kristal. Nah, jadi tujuannya apa? Insya Allah kita nanti akan bagikanlah kenapa di sini disulami jambu kristal, kemudian juga ditanami jambu citra, dan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk per bulannya di Loh Jinawi Farm ini. Untuk secara keseluruhan, baik itu biaya untuk gaji karyawan, kemudian pengeluaran untuk pembelian pupuk, pestisida, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah jambu citranya yang disulam karena kondisinya kurang sehat, akhirnya diganti. Jadi paling tidak kedepannya tujuan ditanam jambu kristal ini adalah untuk menopang biaya untuk kebutuhan perawatan di Loh Jinawi Farm ini, karena untuk biaya sendiri memang cukup besar kalau menurut saya. Meskipun menurut pemilik Loh Jinawi Farm, menurut Mas Angga ini masih penggunaan standar, baik itu pupuk ataupun perawatan yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk jambu kristal ini adalah dia termasuk yang mudah beradaptasi, kemudian mudah berbuah, dan juga di sini untuk marketnya sendiri untuk harganya sekitar 12.000 per kilo untuk jambu kristalnya. Ya kita realistis saja lah, paling tidak 10.000 lah, karena paling tidak ini untuk jambu kristal di sini usia di bawah 1 tahun saja sudah mulai berbuah. Dan ini lebih tepatnya di blok yang paling atas. Untuk duriannya sendiri ini masih usia sekitar 3 bulan. Durian 3 bulan Mas ya? Sekitar 3 bulanan. Kalau yang paling atas tanahnya juga sama untuk jenisnya dengan yang bagian bawah. Jadi memang hampir merata. Dia jenisnya tanahnya keras, kemudian berbatu. Nah, ini jambunya. Untuk jambu kristal sendiri di sini hampir sekitar 170 batang kurang lebih yang ditanam. Nah, yang diharapkan nantinya bisa untuk menopang biaya tambahan, baik itu pembelian pupuk ataupun untuk pembelian pestisidanya. Masya Allah. Kalau untuk spotnya, kalau dari atas memang cukup bagus, apalagi kalau nantinya sudah yang di bagian ujung, kemudian bagian bawah yang bekas sawah itu sudah besar, akan lebih cantik lagi. Nah, jadi kemarin sempat kita tanyakan berapa sih untuk biaya per bulan di Loh Jinawi Farm ini, baik itu untuk biaya gaji karyawan, kemudian biaya pembelian pupuk, pestisida, dan lain-lainnya. Jadi setelah saya tanyakan kurang lebih sekitar 6-7 juta per bulan. Kenapa besar? Ya mungkin salah satunya tadi, kalau menurut saya sih segitu sudah besar lah. Tapi kalau menurut Mas Angga sendiri, itu masih perawatan yang standar, belum yang premiumnya. Nah, karena salah satunya adalah
Untuk perawatannya harus memang benar-benar maksimal kalau untuk di sini. Kemudian yang ditanam juga cukup luas, hampir sekitar 1,5 hektar. Jadi paling tidak memang biaya yang dibutuhkan memang cukup besar. Untuk itu, untuk menyiasati biaya yang besar adalah salah satunya dengan tumpang sari jambu kristal ini. Nah, jadi paling tidak ini bisa buat gambaran lah kalau seandainya ada teman-teman yang berencana untuk menanam durian skala kebun atau secara luasnya. Jadi paling tidak ya sedikit patokan lah. Jadi ya mudah-mudahan ini bukan bermaksud ria, agar ya berbagilah paling tidak agar bisa menjadi gambaran ya kurang lebihnya segitulah untuk per bulannya, dan itu pun masih perawatan biasa. Beda lagi kalau nantinya sudah mungkin kelas premiumnya. Dan ini juga pohon durian yang di bagian atas juga belum besar ya, apalagi kalau nantinya usia sudah 1 tahun saja, mungkin biaya lebih bertambah. Karena mau tidak mau, ketika kita memang sudah terjun ke penanaman durian, memang benar-benar harus maksimal, jadi jangan setengah-setengah. Bukan begitu, Mas? Biayanya kalau buat saya besar, tapi kalau buat Sultan mungkin ya tidak sedikit. Tidak sedikit. Ya semuanya menyesuaikan kemampuan lah. Mungkin bagi orang-orang yang istilahnya berlebih, mungkin untuk pengeluaran segitu ya kecil lah mungkin. Tapi untuk di sini sudah cukup besar lah, terutama untuk petani durian yang di daerah Lampung. Kalau menurut saya sih, ya semua bisa dikembalikan ke masing-masing lah. Nah, di sini untuk tumpang sarinya mulai ada jambu citra, kemudian nanas juga ada, dan yang paling utama memang jambu kristalnya. Seperti yang sudah saya katakan, karena untuk jambu kristal ini dia lebih mudah untuk beradaptasi dari pertumbuhan, kemudian cepat berbuah juga, dan untuk marketnya juga cukup ya lumayan lah, insya Allah bisa untuk menopang biaya di Loh Jinawi Farm. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan paling tidak ini bisa menjadi gambaran lah secara garis besarnya bagaimana biaya ataupun mensiasati besarnya biaya ketika ingin menanam durian secara luas, yaitu secara kebun. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau untuk alpukatnya sendiri memang sudah rata-rata, kalau untuk yang bagian ujung, bagian selatan, insya Allah sudah juga mulai masuk program pembuahan, mulai dari Miki, terus kemudian ada kendil juga ya Mas, alpukat, kendil apa sih varietasnya? Miki, Kendil, Rifai, Roro, SBY, Florida. Itu ada 034 tuh. Malama. Jenis alpukatnya aja banyak. Nicole juga ada. Nicole juga ada. Malama, saya malah baru dengar ada alpukat Malama. Kemudian ada Roro. Tapi yang nggak ada aligator Mas ya? Aligator saya nggak tahu. Oh, aligator memang nggak nanam. Memang dari awal nggak punya. Dan itu adalah durian lokalnya yang rencana memang tidak dibuang. Kemarin sudah dipupuk
pembuahan juga, rencana akan masuk program pembuahan. Jadi itu tadi sedikit gambaran untuk bagaimana biaya di Loh Jinawi Farm ini, kemudian apa tujuan dari tumpang sarinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang rencana mau menanam durian ataupun yang baru rencana akan menanam durian secara luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.